Kakek Surya, 75 tahun, punya ilmu unik yang bikin orang nyaman di dekatnya. Desa Sukamurni terkenal sebagai desa paling damai di kabupaten itu. Tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada maling, bahkan para tetangga selalu saling membantu tanpa diminta. Orang-orang percaya salah satu alasan desa itu begitu harmonis adalah keberadaan kakek Surya. Kakek Surya tinggal di rumah kayu sederhana di tepi sawah. Meski rumahnya tidak besar, setiap sore selalu ramai orang mampir. Ada yang sekadar ngobrol, ada yang curhat, ada yang meminta nasihat. Uniknya, siapapun yang duduk di beranda rumah kakek Surya selalu merasa tenang, seolah beban hidupnya berkurang setengah. Entah kenapa, kalau duduk di dekat beliau, rasanya hati ini plong, kata Maya, penjual sayur di pasar. Arga, seorang wartawan muda yang sedang mencari bahan tulisan, mendengar cerita ini saat berkunjung ke desa. Rasa penasarannya membuncah. Seperti apa sih kakek itu? Masa ia cuma duduk bisa bikin orang senang? Gumamnya. Bagian 2, pertemuan pertama. Sore itu, Arga datang ke rumah kakek Surya. Di beranda, sang kakek duduk santai, memandangi padi yang bergoyang di tiup angin. Rambutnya putih, kulitnya penuh keriput, tapi matanya tajam sekaligus hangat. Silakan duduk. Nak, kau kelihatan lelah, ucap kakek Surya, bahkan sebelum Arga sempat memperkenalkan diri. Arga terkejut. Loh, kakek tahu saya capek. Kakek Surya hanya tersenyum. Capek itu kelihatan dari cara orang berjalan. Dan kamu, sepertinya bukan orang sini. Arga duduk. Awalnya ia berniat bertanya banyak hal. Tapi entah mengapa, ia malah bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tentang stres di kota, bahkan tentang masalah pribadinya, sesuatu yang biasanya ia simpan rapat-rapat. Anehnya, ia tak merasa malu sama sekali. Setelah hampir 1 jam, Arga sadar ia tak bertanya satupun dari daftar pertanyaan yang sudah ia siapkan. Ia malah merasa damai. Bagian 3, ilmu 3 nafas. Beberapa hari kemudian, Arga kembali datang, kali ini dengan niat lebih serius. Kakek, kenapa semua orang betah di dekat kakek? Apa kakek punya rahasia? Kakek Surya tertawa kecil. Kalau aku bilang iya, kamu percaya? Arga mengangguk ragu. Aku menyebutnya ilmu 3 nafas, kata kakek Surya. Itu bukan sihir, bukan mantra, hanya cara memperlakukan orang. Bagaimana maksudnya? Kakek Surya menjelaskan, ia selalu memulai pembicaraan dengan 3 tarikan napas dalam. Napas pertama, untuk membuang semua pikiran buruk tentang orang yang datang. Napas kedua, untuk mengingat kebaikan yang pernah ia terima dari orang lain. Napas ketiga, untuk membuka hati mendengarkan tanpa menghakimi. Itu saja? Tanya Arga heran. Ya, tapi butuh waktu puluhan tahun untuk benar-benar tulus melakukannya, jawab sang kakek. Bagian 4, ujian di pasar. Suatu hari, kabar tersebar bahwa ada pedagang dari luar desa yang marah-marah di pasar. Katanya, dagangannya ditipu. Warga mulai ribut, suasana pasar panas. Kepala desa pun meminta bantuan kakek Surya. Kakek Surya berjalan ke pasar dengan langkah tenang. Pedagang yang marah itu, seorang pria besar dengan wajah garang, langsung berteriak begitu melihatnya. Kau yang orang bilang bisa bikin semua masalah selesai. Hah? Alih-alih membalas, kakek Surya duduk di bangku kayu dekatnya, menarik 3 napas panjang seperti yang ia ajarkan pada Arga. Lalu ia berkata pelan, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Butuh waktu, tapi pelan-pelan nada bicara pria itu melembut. Ia bercerita bahwa ia salah hitung uang kembalian, dan mengira ada yang mencuri. Setelah diperiksa, ternyata uangnya terselip di kantong rompi. Orang-orang tertawa lega. Pasar kembali tenang. Bagian 5, rahasia masa lalu. Suatu malam, Arga datang membawa kopi. Kakek, dari mana kakek belajar semua ini? Kakek Surya terdiam. Lalu, dengan suara pelan, ia bercerita bahwa dulu ia adalah pria yang pemarah. Ia sering memutus hubungan dengan orang hanya karena kesalahpahaman kecil. Istrinya meninggal saat mereka sedang bertengkar. Sejak itu, ia berkelana, belajar dari banyak guru tentang kesabaran, empati, dan cara menerima orang apa adanya. Itu sebabnya aku tidak ingin ada orang lain mengulang kesalahanku, kata kakek Surya. Arga mengangguk, merasa memahami beban di balik senyum kakek itu. Bagian 6, saat kakek jatuh sakit. Musim hujan tiba, dan kakek Surya mulai jarang keluar rumah. Warga khawatir,
karena mereka merasa kehilangan sosok yang selalu menenangkan. Arga, yang kini sering mengunjungi kakek Surya, menjadi orang yang paling sering merawatnya. "Arg, kalau aku sudah tidak ada nanti, kau yang harus teruskan ini," kata kakek Surya suatu malam. Arga tercekat. "Kakek, jangan bicara begitu. Tidak ada yang abadi. Tapi ilmu 3 nafas itu bisa kau ajarkan pada siapa saja." Bagian 7. Warisan yang hidup. Beberapa minggu kemudian, kesehatan kakek Surya membaik. Meski tubuhnya tidak sekuat dulu, ia masih tersenyum saat orang datang ke rumahnya. Dan Arga, kini mulai menerapkan ilmu 3 nafas saat mewawancarai narasumber. Bahkan saat menghadapi masalah di kota. Desa Sukamurni tetap damai. Dan di beranda rumah kayu itu, kakek Surya duduk memandangi sawah, tersenyum pada siapa saja yang lewat. Rahasianya sederhana, tapi dampaknya abadi.